Assalamualaikum, hai semua. Ada 3 resep masakan enak nih yang bisa dicobain dibuat di rumah masing-masing. Bahan-bahannya sederhana tapi rasanya istimewa. Simak tutorial masaknya di sini ya bersama Melly May Cooking TV. Langkah pertama saya mau meracik sausnya dulu. Ini ada 2 sendok makan saus cabai, 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan 2 sendok makan gula pasir. Oh ya, tambahin juga setengah saset ladaku ya. Buat yang gak terlalu suka manis-manis bisa dikurangin takaran kecap dan gulanya ya moms. Selanjutnya tambahin 250 ml air putih lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Untuk menambah aroma sausnya, saya menambahkan 1 siung bawang putih yang dicincang halus. Oke, selanjutnya siapkan 500 gram atau setengah kilo ayam filet dada dan potong-potong sebesar ini ya. Untuk bentuknya silakan pilih sesuai selera aja ya moms. Selanjutnya tambahkan 1 siung bawang putih yang dicincang halus dan 1 sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 100 gram terigu dan 20 gram tepung maizena. Sambil diaduk dan secara bertahap ditambahin air 100 ml. Aduk sampai jadi adonan tepung basah. Tahap berikutnya siapkan minyak panas, lalu goreng semua ayam filet balut tepung basah tadi sampai matang dan kering. Jangan lupa dibolak-balik ya moms dan pisah-pisahin jangan sampai saling menempel satu sama lain. Setelah matang dan kering ayamnya, lalu angkat aja dan tiriskan minyaknya. Karena sausnya beraroma kecap wijen, jadi saya mau panggang dulu wijennya sekitar 2 atau 3 sendok makan ya moms. Kenapa wijennya dipanggang? Supaya gak tercium aroma mentah dan karena wijen panggang pastinya lebih wangi. Setelah matang wijennya lalu angkat dan sekarang waktunya kita mencampurkan semua bahan yang tadi udah diolah dalam satu wajan. Tumiskan bawang putih cincangnya sampai tercium bau harum bawang goreng. Lalu masukkan racikan saus kecap gurih manisnya. Aduk-aduk sampai kuahnya sedikit menyusut. Selanjutnya tambahkan pengental. Pengental ini terbuat dari 1 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan 5 sendok makan air. Kalau kuahnya nggak dikasih pengental, nanti masakannya jadi kayak sayur moms dan ayamnya bisa jadi benyek. Tapi kalau pakai pengental, ayamnya nanti jadi moist dan tampilannya lebih menyelera. Kalau disantap anget-anget, ayamnya masih ada sensasi garingnya. Sekarang ayam filet goreng tepungnya langsung aja dimasukkan ke dalam saus kecap kental gurih manisnya sambil diaduk pelan ya moms sampai semua ayamnya terbalut kuah saus. Dan lalu tambahkan wijen panggangnya. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Nah, ini dia masakannya udah matang ya moms. Bisa dihidangkan kayak gini langsung di wajannya atau bisa juga pakai piring saji kayak gini. Ini kuahnya kental, masih panas jadi kelihatan banyak kuahnya ya. Tapi nanti kalau udah agak dingin, kuahnya itu meresap ke dalam ayamnya jadi kelihatan lebih kental lagi. Masakan ini sangat enak, rasanya kayak masakan-masakan restoran gitu. Bikinnya gak ribet, cuma nyampur-nyampur saus instan aja. Semua bisa masak kayak gini ya moms, bahkan yang gak bisa masak sekalipun. Tampilan masakannya ini moist banget, jadi kelihatan lezatnya dan potongan-potongan ayamnya tuh cantik ya, bikin gak kuat nahan lapar. Kalau masih anget-anget ayamnya masih ada sensasi garingnya.
tepungnya. Kalau udah dingin, gak garing lagi ya Moms, karena kuahnya semakin meresap ke dalam tepungnya. Langkah pertama, siapkan 10 buah tahu putih atau 590 gram ya, ini kalau ditimbang. Pilih ukuran potongan yang gak terlalu besar, yang sedang-sedang aja ya Moms. Selanjutnya goreng tahunya sampai kering, tapi jangan sampai berkulit ya Moms. Cukup kering berwarna sedikit kecoklatan aja, tujuannya biar pas nanti digodok dengan bumbu dan diaduk, tahunya gak hancur atau patah-patah. Dan pastinya juga kalau digoreng dulu rasanya lebih gurih, gak tercium bau tahu mentahnya. Oke, kalau udah matang kering, lalu angkat dan tiriskan tahunya. Selanjutnya saya mau bikin bumbu halusnya. Semua ini di blender ya Moms, biar praktis. Kalau di blender takaran jahe dan lengkuasnya kurangin setengah ya. Jadi ini takarannya setengah jempol jahe, setengah jempol lengkuas, 1 batang serai, ambil yang mudanya aja, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 sendok teh lada biji, 1 sendok teh ketumbar biji, 6 buah cabai keriting merah dan 6 buah cabai rawit merah. Jadi semuanya ini digiling sampai benar-benar halus ya Moms. Selanjutnya goreng irisan bawang merah. Ini dari 5 siung bawang ya. Kalau pakai ini nanti masakannya tambah enak dan aroma masakannya semriwing wanginya. Bisa kecium se-RT saking lezatnya loh. Goreng sampai bawangnya kecoklatan, lalu masukkan bumbu halusnya dan tumiskan sampai benar-benar matang. Jangan lupa tambahin juga 2 lembar daun salam, 3 butir kapulaga, setengah batang kayu manis, dan 2 butir asam kandis atau bisa juga pakai asam jawa ya Moms. Selanjutnya tambahkan antara 225 sampai dengan 250 ml air putih. Aduk-aduk dan lalu kasih bumbu kaldu ayam atau kaldu sapi bubuk. Takarannya dari 1 sendok makan ya atau lebih sesuai selera asin masing-masing aja ya. Dan tambah juga 1 sendok makan gula pasir dan 3 sendok makan kecap manis. Saya pakainya kecap bango ya Moms. Setelah kuah bumbunya pas asam manis, lalu masukkan semua tahu gorengnya. Jangan lupa dibalik-balik ya Moms, biar kuahnya meresap sempurna pada tahunya. Setelah itu biarkan sampai kuahnya menyusut. Dan setelah susut kuahnya, buang aja sampahan daun salam dan asam kandisnya ya. Lalu tambahkan irisan bawang daun mentah dari 2 tangkai bawang daun atau sekitar 5 lembar daun dengan 2 batangnya. Sekarang matikan api kompornya dan aduk-aduk bawang daunnya sampai tercampur merata dengan tahunya. Setelah itu baru bisa diangkat dan dihidangkan di piring saji. Alhamdulillah, ini dia masakan kita udah jadi ya Moms. Tahu putih bumbu daging gurih manis. Jadi masakan ini didominasi rasa gurih dan manis meskipun pakai cabai, tapi ini nggak pedes ya Moms. Kalau mau yang pedes silakan aja ditambah takaran cabai rawitnya. Nah Moms, itulah resep dan tutorial mengolah tahu jadi masakan yang enak, gurih dan beraroma bumbu daging. Makan ini nggak perlu lauk lain lagi ya, udah cukup enak ini juga. Oke deh, sekian dulu ya Moms, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada 10 kotak tahu putih atau 580 gram. Lalu ini 100 gram terigu, tapi saya cuma pakai 70 gram aja ya. Ini maizena 20 gram, ini 2 siung bawang putih cincang, dan ini 1 butir telur. Selanjutnya semua tahunya saya pindahin dulu ke mangkuk dan mulailah dihancurkan sampai jadi kayak gini ya. Setelah tahunya hancur, lalu tambahkan bahan-bahan yang lainnya, terigu, maizena, telur, bawang putih, dan jangan lupa tambahkan 1 saset masako rasa ayam. Nah, kalau udah gini, aduk aja semuanya sampai merata. Khususnya masakonya jangan sampai gak rata ya. Kalau mau rata bisa diaduk pakai tangan aja. Oke, jadinya begini ya. Setelah ini lalu bentukin pakai sendok bulat lonjong. Tapi gak perlu dirapi-rapiin banget ya, biar ada sedikit sensasi gelombangnya. Selanjutnya goreng semua adonan tahu telur sampai matang dan kering. Harus kering ya Moms, biar gak hancur nantinya kalau udah dikasih kuah saus. Tapi jangan kering-kering kerontang, nanti bau gosong ya. Cukup kering berwarna kecoklatan aja. Oke, lanjutin aja ya digoreng, dan kalau udah matang bisa langsung diangkat dan tiriskan minyaknya kayak gini ya Moms. Sementara sambil saya mau siapin bahan-bahan sausnya.
Selanjutnya tumiskan 1 buah bawang bombay yang udah diiris kayak gini. Lalu tambahkan irisan cabai keriting merah dari 5 buah cabai. Tumisnya pakai 3 sampai dengan 5 sendok makan minyak ya. Dan setelah bawangnya setengah matang, lalu matikan api kompornya dan tambahkan racikan saus gurih asam manisnya. Untuk sausnya ini saya pakai saus tomat 2 sendok makan, saus cabai 2 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, kecap manis 1 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, dan nanti menyusul saya tambahin juga setengah saset lada bubuk ya mams. Untuk sausnya ini gak perlu ditambah garam lagi ya mams, karena ini udah pas, udah enak banget, gurihnya berasa, asam dan manisnya juga udah pas. Sendoknya harus pakai sendok takar ya mams, jangan sendok biasa yang buat makan, karena suka gak sama ukurannya. Oh ya, untuk airnya ini saya pakai 260 ml ya, bisa juga sih 300 ml kan nanti juga susut, dan ada tambahan pengental. Oke, sekarang biarkan sampai kuahnya ini mendidih dan agak sedikit susut. Setelah itu baru tambahin goreng tahu telurnya. Pas nambahin tahu telurnya, kuah harus susut dulu ya mams, biar tahunya gak jadi terlalu lembek. Untuk mengentalkan kuahnya, tambahin 1,5 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan 5 sendok makan air. Jadi kalau kuahnya kental itu memang jadi ada sensasi lebih lezat gitu ya moms kelihatannya, dan pas dimakan juga terasa lebih lembut tekstur tahu telurnya. Oh iya, setelah ditambah pengental lalu langsung matikan aja api kompornya ya moms. Kalau masih hidup nanti kuahnya jadi kayak jelly terlalu padat. Setelah kompor mati lalu tambahin potongan bawang daun. Ini saya pakai 10 lembar bawang daun yang ukuran kecil-kecil ya. Lalu aduk sampai tercampur merata dan setelah itu angkat dan hidangkan di piring saji. Wah, alhamdulillah ya, ini masakannya udah matang. Nama masakannya saya gak paham harus kasih nama apa. Yang pasti ini tahu telur goreng dengan saus gurih asam manis. Dari tampilannya aja gak bisa bohong ya mams, kalau masakan ini sangat lezat. Tekstur tahunya yang empuk, sausnya yang kental, bikin masakannya nampak moist dan sangat menyelerakan. Kalau mau tahu rasanya, ini paling tepat kayak kita makan seafood dengan saus asam manis gitu mams. Enak banget kan? Nah, kurang lebih kayak gitu deh rasanya ya. Oke deh, itu aja dulu buat hari ini ya mams. Semoga bermanfaat dan dicobain di rumah masing-masing. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.